Benar ya Tuhan bahwa kasih-Mu adalah kasih yang lebih luas dari samudra, kasih yang begitu besar, yang Kau siapkan dan Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami. Kami berterima kasih karena di tengah-tengah pergumulan kami yang penuh dengan tantangan dan juga hal-hal yang mungkin bagi kami bukan merupakan sesuatu yang baik, tetapi Engkau senantiasa melakukan segala sesuatu dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tolonglah diri kami untuk memahaminya. Tolonglah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menyampaikannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami serta ruangan di tempat ini. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan boleh tersampaikan dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Saudara, kita akan membicarakan satu tema, yaitu mengarungi hidup bersama dengan Tuhan. Ya, mengarungi hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Hosea pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-3 hingga yang ke-7. Hosea pasal yang ke-12, ayat yang ke-3 hingga yang ke-7. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sampai sebagian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kalau kita membicarakan mengenai tema hari ini, mengarungi hidup bersama-sama dengan Tuhan, tentunya ini memberikan satu indikator yang jelas sekali bahwa di dalam hidup kita tidak pernah terlepas dari namanya pergumulan hidup ini atau persoalan di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, siapakah di sini yang tidak pernah mengalami atau tidak pernah bergumul di dalam kehidupan kita? Apakah ada? Boleh angkat tangan? Wah, makanya kok wajahnya agak pucat-pucat gitu ya. Rupanya Bapak Ibu banyak bergumul sehingga kekurangan darah merah atau gimana. Saudara, setiap kita bisa bergumul, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta. Semuanya bisa bergumul di dalam kehidupan kita. Mengapa, saudara? Karena memang kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yosua 12 tadi, ayat yang ke-3 sampai ke-7, itu ada sesuatu yang menarik di dalam bagian ini. Nah, nanti saudara bisa membaca lebih dalam lagi di bagian ini di rumah masing-masing ya. Saudara, ayat yang kedua dan ayat yang ke-8 itu dituliskan oleh Hosea untuk menyebutkan atau menyatakan satu alasan mengapa saudara dan saya tidak bisa mengarungi hidup bersama-sama dengan Tuhan.
Ya, sekali lagi, mengapa kita tidak bisa hidup mengarungi bersama-sama dengan Tuhan? Karena ada dua alasan. Di dalam ayat yang kedua di sana dikatakan Efraim menjaga angin, mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Saudara, ini pertama, mengapa kita tidak bisa hidup bergantung atau mengarungi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan? Karena kita memiliki atau tertarik dengan orang lain, tertarik dengan kekuatan-kekuatan dunia yang tak ditawarkan kepada kita. Nah, saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa pada waktu itu Asyur dan juga Mesir itu dua bangsa yang sangat kuat sekali. Dan itu akan membackup akan Israel untuk menghadapi banyak tantangan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, orang-orang Israel menyadari hal ini. Sebab itu apapun yang dihadapinya, apapun yang dialaminya, dia seringkali mencari Asyur dan juga Israel. Tetapi Hosea mengatakan apa? Hai Efraim, engkau seperti menjaring angin. Hai Efraim, engkau seperti mengejar angin timur dari sehari suntuk. Itu berarti tidak ada apa-apanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara hari ini punya persoalan ekonomi, lalu saudara datang ke si A, ya, si A. Si A itu bisa macam-macam. Bisa acong, bisa ame, bisa akong, ya. Saudara datang ke sana, lalu saudara curhat, si A, aku punya masalah ini, ekonomi, utangku akeh. Nah, saudara, lalu si A berkata, oke, gak apa-apa, pira utangmu, besok tak lunasi. Nah, ada yang seperti gini? Saudara punya pergumulan keluarga, suami istri bertengkar, orang tua anak tidak rukun. Saudara datang lagi ke si A itu. Datang lagi ke si A. Aku punya masalah ini. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, lalu si A berkata, oke, gampang, gini. Nah, semuanya bisa selesai. Keluarga saudara tidak lagi ribut. Orang tua dan anak tidak lagi bertengkar. Semuanya damai. Nah, saya mau tanya. Ketika saudara menghadapi persoalan yang ketiga, saudara cari siapa? Loh, aku takut ini. Saudara siapa? Hah? Si A, ya. Masa cari saya? Enggak, cari si A. Kenapa? Karena saudara sudah mengalami ini diselesaikan. Persoalan ekonomi selesai, persoalan keluarga selesai. Kalau ada persoalan yang ketiga, maka saya akan cari si A. Saudara, maka si A itu menjadi daya tarik yang sangat kuat sekali di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Saudara, sebab itu mengapa kita orang Israel pada waktu itu tidak bisa mengarungi hidup bersama dengan Tuhan? Karena mereka memiliki daya tarik itu, yaitu Mesir dan juga Asyur. Mereka sangat kuat dan mereka sangat bisa membantu akan pergumulan dan persoalan yang dialami oleh orang Israel. Dan saudara, di dalam ayat yang ke-8 itu juga menjadi alasan yang kedua. Dikatakan demikian, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Ayat 9, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jeripayaku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Saudara, mengapa orang Israel tidak bisa mengarungi hidup bersama dengan Tuhan? Alasan yang kedua, Hosea mengatakan karena mereka bergantung kepada kekayaan mereka. Saudara, orang Kristen boleh kaya apa enggak?
Aku takut mana? Boleh kaya apa enggak? Boleh. Saudara, orang Kristen boleh kaya. Tetapi ketika kita bergantung hidup kita kepada kekayaan itu, maka itulah yang menjadi persoalan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab itu, dan apalagi kalau kita membaca tadi, bahwa ternyata kekayaan itu didapat dari hasil yang tidak baik. Ada neraca palsu di tangan pedagang-pedagang Kanaan pada waktu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang menyebabkan orang Israel pada waktu itu tidak bisa mengarungi hidup itu bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang membuat orang-orang Israel itu tidak bisa hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia punya daya tarik tersendiri. Dia memiliki satu teman, yaitu Asyur dan juga Mesir, yang menjadi andalannya. Dan yang kedua, dia memiliki kekayaan yang besar. Saudara, seorang penafsir mengatakan, ketika orang itu menganggap kekayaan itu menjadi sesuatu yang penting di dalam hidupnya, sebetulnya dia ingin menjadi Tuhan, dan dia tidak ingin Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sebab itu ketika kita mendapatkan kekayaan dari Tuhan, pakai itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk menjadi kekuatan kita di dalam melewati pergumulan hidup ini. Tetapi kita ingin supaya kita bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Tuhan, sebab itu di dalam ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, Hosea memberikan contoh satu pergumulan yang dialami oleh orang-orang Israel, yaitu melalui kehidupan Yakub. Saudara, apa yang dialami oleh Yakub di dalam kehidupannya? Kalau saya boleh membagikan kepada kita, siapakah Yakub ini? Next. Ini enggak nyala kah? Next. Lagi. Kalau lagi jadi gila ya. Nah, saudara, yang pertama, contoh dari pergumulan Yakub ini kita belajar. Kita tahu semua Yakub itu siapa ya. Yakub itu adalah seorang yang suka menipu. Dia tidak hanya menipu sejak dalam kandungan. Dalam arti menipu itu ingin menguasai hidup seseorang dalam kandungan. Dalam kandungan apa yang terjadi? Saudara, Yakub memegang tumit Esau. Itu kalau hari ini mungkin ya, kalau Esau itu mau lahir ditarik lagi gitu, kira-kira nggak bisa lahir. Dia pegang itu tumit daripada Esau, ingin menguasai Esau. Dan itu terjadi memang ketika Esau mengalami kelelahan, ketika Esau mengalami kecapean, berburu tidak mendapatkan hasilnya. Lalu dia ketemu Yakub masak kacang merah dan berkata, Kub, kamu masak apa? Kacang merah. Minta boleh, tapi dengan satu syarat dan ketentuan. Kamu harus memberikan hak sulungmu kepadaku. Saudara, itu Yakub. Yakub menipu Esau. Bukan sampai menipu Esau, Yakub juga menipu Ishak, papanya. Dia jelas-jelas Ishak tahu ini jelas-jelas Yakub. Tapi ketika dia meraba, kok ada bulunya, badannya berbulu. Tapi suaranya, baunya, bau padang, bukan bau Esau. Tetapi Yakub berkata, aku Esau. Papanya dibujui. Bukan cuma papanya, Laban, pamannya juga dibujui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Hosea memakai Yakub ini untuk menjadi contoh pergumulan, karena memang pada waktu itu Yakub mengalami satu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Dulu dia mengalami kehidupan yang sangat tidak baik, tetapi sekarang di hadapannya dia harus menghadapi Esau, kakaknya yang pernah dia tipu itu. Dan dia mendengar bahwa Esau akan mencegat dia dengan tentaranya yang luar biasa banyaknya. Saudara, di dalam ketakutan itu dia bergumul, dan Tuhan menjumpai Yakub di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yakub bergumul dengan Allah. Yakub akhirnya bertemu dengan Allah. Satu catatan yang penting di dalam pergumulan Yakub ini, dia memegang akan malaikat Tuhan itu.
Dan dia berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Saudara, itu pergumulan yang dialami oleh Yakub. Dan itu yang dipakai oleh Yakub. Dia pegang betul-betul malaikat itu. Dan dia berkata, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Saudara, apa arti dari perkataan Yakub ini? Artinya adalah Yakub sungguh menyadari ketika dia melihat jauh kehidupan yang lalu, ketika dia melihat tantangan kehidupan yang ke depan, Daud menyadari kalau Tuhan tidak memberkati aku, kalau Tuhan tidak menjadi sandaran di dalam kehidupanku, aku tidak ada artinya. Saudaraku yang Tuhan, sebab itulah Hosea menunjukkan kepada orang Israel, ayo belajar dari Yakub ini. Ingat, Yakub ini bergumul dengan Tuhan. Dan dia memiliki satu kesadaran yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan, hidupku tidak ada artinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah Bapak Ibu juga pernah menyadari hal ini di dalam hidup ini? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh tahu betul bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa? Atau kita masih punya pegangan, meyu kuansi, meyu cu Yesu pu yao jin, wo yu sung gokong. Saudara, apakah saudara masih seperti itu? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebab itu nasihat firman Tuhan kepada Hosea kepada orang Israel. Apa yang Yakub akan lakukan di dalam pertemuan itu? Nah, saudara yang Tuhan, di dalam bagian ayat yang kelima, Yesus dikatakan ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya. Jadi saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia bergumul? Selain dia menyadari bahwa memang hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan sandaranku, maka Yakub dikatakan menangis karena Allah dan memohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terkadang kita ini menangis di dalam pergumulan kita ini bukan menangis karena untuk Tuhan atau menangis supaya Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita, tidak. Kadang-kala kita ini menangis hanya karena karena memang bebanku berat. Karena memang masalahku begitu rumit, aku tidak bisa menanggungnya, lalu aku menangis. Ya. Nah, saudara, sebab itu di dalam pemahaman teologi Kristen, ketika seorang bergumul itu selalu mencakup 3 aspek yang tidak boleh kita lupakan. Aku, pergumulanku, dan juga Tuhan. Saudara, ketika kita bergumul, 3 aspek ini tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita. Aku bergumul dengan pergumulanku, tetapi aku juga tahu Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupanku. Aku juga tahu Tuhanlah yang menjadi sandaran di dalam kehidupanku. Ya, jadi saudara, 3 aspek, 3 segitiga ini tidak boleh kita lupakan ketika kita bergumul dengan Tuhan. Kita boleh bergumul dengan Tuhan. Kita menjalankan pergumulan itu dengan Tuhan, dengan cara menangis, dengan memohon belas kasihan Tuhan. Itu adalah cara yang memang diperkenan oleh Tuhan. Ketika saudara bergumul, libatkan Tuhan di dalam pergumulan itu. Saudara-saudara, sebab itu ketika saudara dan saya bergumul, jangan gak pergi ke gereja. Jangan bolos ke gereja. Jangan berkata, Tuhan, hari ini saya bergumul, aku pray dhisik, minggu ini aku udah ke gereja, utekku pusing, hatiku sumpek, aku tidak mau ke gereja. Jangan. Karena ketika kita bergumul seperti itu, berarti saudara hanya menempatkan 2 aspek di dalam hidup saudara. Saudara dan juga pergumulan saudara. Saudara melupakan siapa? Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara bertanya, kalau begitu apakah ke gereja menyelesaikan masalah kita?
Tidak. Gereja memang tidak menyelesaikan masalah saudara dan saya. Tetapi Tuhan itulah yang menyelesaikan masalah saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang Tuhan, itu yang dikatakan oleh Hosea kepada orang Israel. Engkau bergumul, engkau menghadapi kesulitan. Jangan lagi bergantung kepada Asyur dan juga Mesir. Jangan lagi bergantung kepada kekayaan yang kau miliki. Sekarang kembali kepada Tuhan di dalam hidupmu. Menangislah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, seringkali kita ketika kita menjalani satu hidup pertobatan hanya berhenti di dalam dua hal ini, ya. Ya, saya menangis karena memang bebanku sangat berat. Saya menangis karena saya memang sangat sumpek dan sebagainya. Saya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Kita hanya berhenti di situ. Tapi kita tidak pernah melakukan yang ketiga ini. Kita harus melakukan akan perintah Tuhan kembali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sudah tahu jalan ke sana salah, saudara menangis, waduh iya keliru, muterin tambah keadoan. Saudara, lalu apa yang kita lakukan? Apakah terus berjalan? Sudah tahu salah, terus saja berjalan. Begitu kan? Enggak kan? Kita tahu salah. Lalu kita pasti cari belokan supaya belok. Saudara, itu adalah pertobatan. Saudara tahu jalan salah. Aku menyesal Tuhan. Aku menyadari aku sudah melukai hatimu. Aku sudah melanggar perintahmu. Now, sekarang aku mau berbalik. Aku mau kembali. Nah saudara, ini suatu perputaran kehidupan ini. Itulah yang namanya pertobatan. Dulu saya berjalan ke arah sana. Sekarang saya mau berjalan ke arah situ. Nah saudaraku yang Tuhan, itulah yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-7, bukan? Dikatakan engkau harus berbalik kepada Allahmu. Berbalik. Saudara, hidup manusia adalah hidup yang penuh dengan pertobatan. Saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami kehidupan pertobatan ini, saudara jangan-jangan saudara ini terus berjalan kita tidak tahu apa yang kita jalani di dalam hidup ini. Kalau saudara tahu apa yang kita jalani dalam hidup ini, pasti suatu saat nanti saudara akan kembali, putar balik untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbalik itu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup diperkenan oleh Allah hanya karena setia untuk ke gereja, tidak. Hidup pertobatan itu juga merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Karena di dalam pertobatan itulah, di situ Allah menyatakan pemulihan kehidupannya. Saudara masih ingat Sakeus? Dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi ketika dia tahu salah, dia bertobat dan dia berkata, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara tahu Thomas? Ketika dia tahu bersalah, dia ragu-ragu akan kebangkitan Kristus, maka dia kembali bertobat. Dia bertemu kepada Tuhan, lalu dia tidak berani mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangan dan juga lambung daripada Kristus. Dan dia berkata, engkau Allahku dan Tuhanku. Saudara, pertobatan membuat seseorang mengalami pemulihan kehidupan. Berbalik kepada Allah, itu adalah cara yang benar ketika kita ingin sungguh-sungguh menghidupi pergumulan ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah hendaklah kita peliharalah kasih dan setia. Ya, pelihara kasih, setia dan hukum. Saudara, di dalam bagian ini Hosea ingin menegaskan kepada orang-orang Israel, hendaklah engkau hidup itu harus berintegritas di dalam kehidupan kita. Apa yang kita yakini dengan apa yang kita lakukan itu harus podo, tidak boleh tidak sama.
Ya, saudaraku yang Tuhan, suatu hari saya bersama keluarga lewat salah satu jalan di kota Surabaya ini ya. Lalu begitu lewat di situ, anak saya ngomong, "Pak, lihat itu, ada satu toko ya. Ada salib Tuhan Yesus putih terpampang di depan. Oh, dia jual sesuatu ya. Nggak taunya di belakangnya itu ada gambar yang wajahnya merah, yang pakai golok besar, yang naik kuda, itu apa ya? Kon semokong. Hah? Itu ya. Ada itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, engkau meyakini yang mana? Engkau meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, ataukah engkau meyakini Yesus Kristus itu adalah salah satu dari Tuhan yang ada dalam dunia ini? Saudara, itu dua hal yang berbeda. Engkau meyakini Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, atau saudara meyakini bahwa Yesus Kristus adalah salah satu dari Tuhan yang ada dalam dunia ini? Saudara, kalau kita melakukan sisi yang seperti ini, berarti sebenarnya saudara sedang tidak memelihara kasih setia dan hukum. Apa yang engkau percayai, engkau tidak nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Tionghoa, itu punya satu tarian yang menarik ya. Tarian 1000 wajah. Pernah nggak tahu? Tarian 1000 wajah. Aku takut mana ini? Tahu? Tarian 1000 wajah. Begitu gini langsung wajahnya berganti. Ya. Nah, itu cocok sebetulnya kalau waktu suami istri bertengkar ya. Gitu. Itu cocok ini. Tapi saudara, kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh begitu. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi wajah kita bukan wajah anak Tuhan. Tidak boleh. Hidup itu harus berintegritas. Apa yang kita yakini itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini ketika kita harus hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, nantikanlah Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara, kata senantiasa ini merupakan sesuatu yang penting. Nantikanlah Allah senantiasa. Saudara, senantiasa ini bukan cuma sekedar satu kesinambungan. Dari sini sekarang begini, sampai sana pun saya akan begitu. Saya percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir hidup saya juga akan tetap percaya kepada Yesus Kristus. Bukan cuma itu. Tetapi senantiasa ini menggambarkan kondisi apapun yang kita alami, kita senantiasa menantikan Tuhan. Dalam kondisi sukacita, kita menantikan Tuhan. Di dalam kondisi yang sedih, kita menantikan Tuhan. Di dalam kondisi mengalami kedukaan, kita mengalami Tuhan. Kita menantikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Dialah satu-satunya yang akan menghibur dan menguatkan kita. Saudaraku yang Tuhan, sebab itu D.L. Moody memberikan satu perkataan penting sekali. Mengarungi hidup bersama dengan Tuhan, maka kita tidak bisa lagi hidup dengan dunia ini. Kalau kita mengarungi hidup bersama dengan Tuhan ini, kita mengalami hidup di dalam pertobatan, kita menjaga hidup integritas kita, kita senantiasa menantikan Tuhan di dalam hidup kita, maka sebetulnya kita tidak bisa lagi hidup dengan dunia ini. D.L. Moody mengatakan, jika engkau berjalan dengan dunia, maka engkau tidak bisa berjalan dengan Tuhan. If I walk with the world, ketika aku berjalan dengan dunia ini, I cannot walk with God. Aku tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menyandarkan hidup kita kepada Tuhan.
apapun yang kita alami, kondisi apapun yang kita alami, kita jadikan atau kita menjadikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita selalu bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan ini. Saudara, di dalam abad yang ke-20 kita tahu Titanic adalah kapal yang diciptakan manusia, dan orang berkata tidak ada orang yang bisa menenggelamkan akan Titanic ini. Tetapi saudara, di dalam perjalanan pelayarannya kita tahu kapal yang dianggap kuat, dianggap kokoh, akhirnya tenggelam. Yang menarik di dalam film itu, ketika Titanic tenggelam, di situ ada satu lagu yang dinyanyikan oleh satu kelompok orkestra yang mengatakan, makin dekat Tuhan, makin dekat Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang mengalami begitu ketidakberdayaan, manusia menyadari hanya Tuhanlah yang tahu, hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat videonya ini ya, cuma 1 menit kalau nggak salah. Tahukah kalian kalau lagu Makin Dekat Tuhan atau aslinya Nearer My God to Thee adalah salah satu himne Kristen paling terkenal di dunia. Lagu ini diciptakan oleh Sarah Flower Adams pada tahun 1841. Sarah adalah seorang penulis puisi dan aktris asal Inggris yang lahir pada tahun 1805. Ia menulis lirik lagu ini berdasarkan kisah Yakub dalam Alkitab yang bermimpi tentang tangga menuju surga. Melalui liriknya, Sarah mengungkapkan kerinduannya untuk selalu mendekat kepada Tuhan, bahkan dalam kesulitan hidup. Lagu ini kemudian diaransemen oleh Lowell Mason pada tahun 1856, memberikan nada yang melodius dan menggetarkan jiwa. Keindahan dan kedalaman emosinya membuat lagu ini menjadi penghiburan bagi banyak orang di tengah penderitaan. Keistimewaan lagu Makin Dekat Tuhan begitu terasa hingga lagu ini dipilih sebagai bagian ikonis dalam adegan film Titanic, menggambarkan momen penuh haru ketika para penumpang kapal menghadapi ajal mereka dengan keberanian dan iman yang kuat kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apakah yang menjadi jaminan kita supaya kita ini bisa kuat bersandar mengarungi hidup ini bersama-sama dengan Tuhan? Maka di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23, itulah yang dikatakan untuk kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, itulah yang menjadi jaminan saudara dan saya untuk hidup mengarungi pergumulan ini, persoalan yang kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena kasih-Nya untuk kita tidak pernah habis. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan kalau di dalam perjalanan hidup kami seringkali melupakan Engkau dan berbalik membelakangi Engkau. Sama seperti umat Israel yang seringkali memberontak kepada Tuhan. Tetapi hari ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kasih setiamu bagi setiap kami tidak pernah berkesudahan. Engkau selalu mengajak kami untuk kembali, untuk berbalik, untuk kembali hidup di dalam integritas yang baik, untuk sungguh-sungguh menantikan Engkau di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami juga tidak tahu apa masa depan kami yang akan kami alami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau juga mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memulihkan segala kegagalan dan segala keberdosaan kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang menopang kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan sendiri meteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.